Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Mai yang baru aja selesai nonton drama Snowdrop dan akan kasih kamu drama review hari ini ya. Oke, drama Snowdrop sendiri sudah selesai tayang di bulan Januari yang lalu. Tayangnya di JTBC dan Disney Plus katanya di sini ya. Drama ini Mai tonton sebenarnya karena pemeran utama prianya itu Jong Hae In. Mai sudah cukup nonton agak banyak juga drama dia ya. Dan selama ini selalu terkesan dengan aktingnya Hae In. Dan kebetulan juga lead female-nya di sini adalah seorang yang Mai kenal dari dunia K-pop. Dia adalah Jisoo dari girl group Blackpink ya. Dan Mai juga mendengar banyak desas-desus ya di drama ini dari sejak dramanya tayang ya. Jadi Mai jadi makin penasaran nih. Jadi sudah lama Mai sudah meletakkan ya drama ini di drama list Mai yang akan Mai tonton. Dan akhirnya baru selesai nonton kemarin itu ya. Oke, drama ini sebanyak 16 episode dan menurut Asian Wiki rating dari drama ini adalah 90. Oh, ini tinggi sekali ya. Dan Mai setuju banget dengan ratingnya ya, karena itu sesuai dengan ekspektasi Mai ya sudah menonton drama ini. Jadi drama ini genrenya lebih ke romance ya. Ada bagian-bagian menegangkan ya. Bagaimana bisa ada bagian menegangkan. Jadi drama ini berkisah di tahun 1987. Wow, that was long time ago ya. Dan menurut Mai yang suka dengan drama yang bersetting kuno ya, tapi ini setengah kuno lah ya bisa bilang begitu, tapi Mai tetap suka ya dengan settingnya agak retro. Dan Mai juga penasaran gitu, kali nonton drama yang ini Mai jadi mikir ya, ini syutingnya di mana ya? Kok masih ada tempat yang kelihatan seperti, kalau Mai sebutnya ini, kalau di Chinese kan itu satu kota sangat terkenal ya, yaitu kota Shanghai. Nah itu kan kalau orang Chinese suka buat filmnya ya, itu bersetting di kota Shanghai itu. Kalau yang untuk yang tahun-tahun begini-begini lah, atau yang lebih lama dikit ya. Nah di sini di Korea Mai aja penasaran syutingnya di mana ya, keren banget settingnya. Jadi Mai makin menikmati karena settingnya retro dan sesuai banget ya, kayak natural di situ gitu ya. Oke, dan pada tahun itu ya, South Korea itu dipimpin oleh pemerintahan yang diktator. Jadi kalau kamu pernah nonton drama review Mai tentang drama Youth of May ya, kalau nggak salah itu bersetting sekitar tahun yang begini-begini juga ya. Jadi memang settingnya agak sama, yaitu pemerintahan yang diktator. Nah, tapi di sini Jong Hae In berperan sebagai Im Soo Ho, dan dia ini suatu hari ya bertemu dengan Eun Young Ro yang diperankan oleh Kim Ji Soo di suatu kencan buta ya. Jadi Kim Ji Soo sendiri ya, Eun Young Ro, dia di sini adalah seorang mahasiswi yang bersekolah di Universitas Hosu. Jadi ini adalah universitas khusus wanita. Jadi di sana ada diceritakan kehidupan asrama ya. Dan ya kebanyakan sih kehidupan asrama ya, jadi para wanita di sana ya. Seperti mereka punya jam malam, ada jam absensi malam ya, kalau mereka nggak pulang ketika jam 10, 12, saya agak lupa itu ya. Pokoknya mereka satu kamar bisa dihukum tuh. Nah satu kamar dia terdiri dari 4 orang ya. Jadi di sini Yongro tidur dengan, tunggu ya, ini ada teman-teman sekamarnya, yaitu mendiang Kim Misu di sini berperan sebagai Yo Jong Min. Ada juga Choi Hee Jin berperan sebagai Yoon Sol Hee, dan Jong Sin Hye yang berperan sebagai Ko Hye Ryong. Jadi mereka bertiga dengan Yongro adalah teman sekamar di asrama. Hye Ryong adalah seorang gadis yang sangat terkenal karena dia modis, pandai menyanyi, dan pokoknya dia sejenis kita bilangnya apa ya, top star lah ya di universitasnya pada saat itu. Jadi
dia itu sering dikejar-kejar pria gitu ya. Pokoknya Universitas Hosu itu terkenal oleh adanya Haeryong di situ. Maksudnya salah satu mahasiswa yang terkenal ya. Nah, pada suatu hari Haeryong inilah yang men-setting Kencan Buta. Sebenarnya Haeryong itu mendapat telepon ya untuk mengajaknya Kencan Buta. Jadi Haeryong setuju dan dia akhirnya membawa teman-temannya. Nah, teman-teman yang dibawanya pada saat Kencan Buta itu adalah Yongro, Solhee, dan juga satu gadis operator telepon. Nah, kamu bakal kaget mendengar nama ini ya, Kim Hae-yoon. Oke, dia sangat terkenal ya, sudah banyak drama Hae-yoon yang Mai tonton juga. Dan Mai senang sih lihat ada dia di drama ini ya. Hae-yoon di sini berperan sebagai Ge Bun-ok dan dia adalah operator telepon di asrama. Jadi dia bukan mahasiswi ya, dia tidak bersekolah. Fungsinya hanya sebagai operator telepon gitu ya. Mai agak kaget sih kenapa Hae-yoon mau mengambil peran yang bukan sebagai pemeran utama di sini. Tapi ternyata setelah Mai tonton, wah, Mai kagum. Pantes Hae-yoon mau ngambil peran ini ya. Cocok banget lagi buat dia. Nanti Mai cerita lagi ya. So, mereka berempat pergi ke Kencan Buta dan Kencan Butanya itu agak mirip-mirip dengan zaman sekarang sih. Mereka janjian di kafe gitu. Dan si pria juga membawa 3 teman pria yang lain. Nah, salah satu teman pria yang dia bawa adalah si Im Suho begitu. Nah, jadi bertemulah mereka dan mereka juga setting ya. Para pria meletakkan barang-barang mereka dan wanita itu akan memilih barang-barang itu dan itulah teman kencan mereka untuk seharian itu. Ya, jadi sebenarnya Suho dan Yongro itu sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Cie. Ya, siapa juga yang gak jatuh cinta ya, satu ganteng satu cantik gitu ya. Nah, tapi ketika mereka akan pergi berkencan, tapi sayangnya barangnya Suho itu direbut oleh Bun-ok. Jadi Bun-ok ini sebenarnya sangat licik ya. Jadi dia tidak sengaja tahu bahwa pesawat kertas itu adalah barang milik Suho. Dan akhirnya Bun-ok lah yang menjadi teman kencan Suho di hari itu. Nah, sedangkan si Yongro kencan dengan teman pria yang lain gitu ya. Tapi secara tidak sengaja Suho ternyata menolak ajakan kencan Bun-ok untuk nonton musical, drama, teater atau pokoknya kayak gitu ya. Jadi ketika mereka berpisah, si Suho ketemu dengan Yongro di toko musik. Nah, di situ sebenarnya ya makin suka lah mereka sebenarnya ya. Jadi Suho membelikan kaset, waduh masih pakai kaset tape loh pada saat itu ya. Kamu mungkin kalau kamu yang generasi 2000 ya, Mai rasa nggak kenal lagi sama kaset tape itu. Tapi kamu di bawah generasi 2000 di atas di bawah ya. Pokoknya yang older dari generasi 2000 kayaknya kamu pasti nggak asing sama kaset tape ya. Jadi Suho menghadiahkan itu ke Yongro gitu. Nah, tapi pada saat itu ya Yongro itu menolong Suho yang dikejar-kejar oleh polisi. Jadi di pemikiran Yongro, Suho itu mungkin dikejar-kejar polisi karena Suho itu seorang demonstran. Jadi kan memang pemerintahan Korea pada saat itu diktator. Jadi mereka didemo oleh banyak orang, juga di drama Youth of May ya. Mereka didemo oleh banyak orang dan para demonstran itu memang dikejar sih kebanyakan. Jadi Yongro melindungi Suho pada saat itu ya. Karena Yongro pun tahu katanya upah dia itu salah seorang demonstran juga. Dan sahabat dia yang sekamar itu si Jongmin itu juga seorang demonstran aktif. Jadi dia menolong Suho. Dan akhirnya mereka juga janjian untuk ketemuan lagi di kafe yang tempat mereka ketemu janji buta itu. Mereka janjian lagi untuk berapa harinya ketemu lagi. Tapi sayangnya Suho tidak pernah datang untuk menemui Yongro. Ya jadi tapi jodoh mereka itu nggak berhenti sampai di situ ya. Sebenarnya Suho lah yang tidak datang ke hari janjian itu karena suatu hal. Jadi suatu hari Yongro ketika kembali ke kamarnya di asrama menemukan Suho dalam keadaan berdarah di dalam kamarnya. Sebenarnya apa yang terjadi ini ya? Jadi Suho saat itu dikejar-kejar oleh polisi dan bahkan polisi sudah menggerebek asrama Hosu ya. Dan
mereka Yongro yang mengenali Suho berusaha menyembunyikan Suho dengan bantuan teman-teman sekamarnya. Sebenarnya teman-teman sekamarnya tidak mau ya menyembunyikan Suho karena mengerikan kan, kenapa Suho ini dikejar-kejar oleh polisi. Tapi mereka masih berpikir bahwa Suho ini adalah seorang demonstran. Jadi mereka pokoknya dengan berbagai cara yang sampai tidak masuk akal sekali ya, tapi mereka tetap lakukan itu. Mereka bantu menyembunyikan Suho selama beberapa hari di asrama begitu. Lalu ternyata tidak hanya sampai di situ ceritanya ya. Jadi ketika si Suho ini disembunyikan ya, Kim Hae-yoon di sini yang berperan sebagai Ge Bun-ok itu mendapat informasi lah ya dari kepolisian anti komunis ya, bahwa mereka itu sedang mencari seorang mata-mata dari Korea Utara. Dan kalau si Bun-ok bisa menemukan mata-mata itu ataupun orang lain yang melaporkan mata-mata itu tuh, dia bisa mendapatkan uang, katanya begitu. Nah, jadi Bun-ok ini punya ambisi untuk menemukan mata-mata Korea itu ya. Jadi sebenarnya spoiler alert ya. Jadi Suho ini sebenarnya adalah mata-mata dari Korea Utara yang dicari oleh para polisian, terutama si kepolisian anti komunis itu ya. Tapi Bun-ok ini kan Mai sudah bilang ya, dia tipenya licik begitu ya. Dia beberapa kali hampir menemukan Suho malahan ketika disembunyikan oleh Yongro dan teman-temannya ya. Tapi ya kamu nonton sendiri lah bagaimana tegangnya ya ketika Yongro dan teman-temannya menyembunyikan Suho di asrama mereka. Nah, satu tokoh utama lainnya yang diceritakan di sini adalah Lee Gang-moo yang diperankan oleh Jang Seung-jo. Jadi dia adalah pemimpin dari tim 1 di National Security Planning. Jadi dia bukan dari, oh ya, dia juga bekerja dengan ini ya, tim anti komunis itu ya. Dan dia adalah seorang yang sangat berprinsip ya. Dan dia tidak bisa diajak main curang tentunya ya. Dia adalah seorang berprinsip. Nah, jadi dia inilah yang memimpin tim untuk mencari Suho sebagai si mata-mata Korea Utara itu ya. Jadi 16 episode ini ya, Mai bisa bilang 2/3-nya adalah kisah tentang penyanderaan. Loh, kenapa ada penyanderaan di sini? Jadi ketika Suho itu tertembak dan disembunyikan oleh Yongro, beberapa hari kemudian kan Suho sehat ya karena perawatan oleh Yongro. Dan pada saat itu Suho sudah lari keluar dari Universitas Hosu dibantu oleh Yongro dan teman-temannya. Tapi pada suatu hari ya, Mai ini agak-agak lupa, kalau tidak salah Suho ini pokoknya dia masih tetap dalam pengejaran ya. Dan pada saat itu dia mengambil uang, kalau tidak salah ya, mengambil uang di bukit di belakang asrama Universitas Hosu itu. Dan ketika dia mengambil uang itu, atau mengambil peralatan perang, pokoknya begitulah ya, senjata-senjata. Nah, ketika itu dia dikejar oleh tim ANSP ini, dan akhirnya dia terpaksa bersembunyi lagi di Universitas Hosu, di asrama itu ya. Ketika bersembunyi lagi di asrama itu, dia digerebek oleh tim ANSP yang dipimpin oleh si Gang-moo ini ya. Jadi ketika dia sempat kontak senjata ya, ada teman Suho, 2 temannya lagi yang juga mata-mata Korea Utara ya di sini, Ju Gyok-chan dan Lee Eung-chol. Jadi mereka juga ikut masuk ke asrama Hosu ya. Dan juga akhirnya mereka bertiga terpaksa ya menyandera para mahasiswa yang ada di sana untuk menyelamatkan diri. Jadi
Akhirnya mereka bisa mengusir tim ANSP itu keluar dari asrama, dan mereka masang jebakan ya. Pokoknya segala macam hal-hal mengerikan lah ya. Mereka juga mengancam para mahasiswi ya, dan akhirnya mereka bertahan di Universitas Asrama Hosu itu sampai mereka punya rencana bagaimana bisa keluar dari sana ya. Jadi sebenarnya ceritanya tidak sesimpel itu ya. Jadi di balik ini sebenarnya ada sesuatu yang terjadi. Kenapa tim kepolisian tidak menggerebek saja? Kan di dalam hanya ada 3 mata-mata Korea Utara kan. Ternyata ada suatu rencana pemilu jahat ya, rencana pemilu jahat antara presiden Korea pada saat itu dengan presiden Korea Utara. Jadi mereka ada, karena pemilu itu tinggal beberapa hari lagi akan dilaksanakan di Korea Selatan. Jadi mereka minta tolong dengan Korea Utara ya, dan merencanakan suatu hal yang jahat, namanya adalah pemilu jahat. Jadi Korea Selatan membayar sejumlah uang ke Korea Utara begitu ya. Dan sebenarnya kelompok si Suho ini sebenarnya hanya ingin meninggalkan Korea Selatan pada saat itu ya. Jadi si orang-orang yang berencana dalam pemilu jahat ini, salah satunya adalah ayah dari Yongro. Dia adalah pemimpin ANSP ya, namanya adalah Eun Chang-su, dan juga dengan satu temannya ya yang pangkatnya beda ya, tapi lebih tinggi dari Chang-su, Nam Tae-il. Jadi mereka lah yang terus berkomunikasi dengan tim Korea Utara begitu. Jadi mereka berdua sebenarnya ingin membantu mengeluarkan Suho. Tapi bagaimana cara mengeluarkan Suho tanpa diketahui bahwa ada rencana pemilu jahat di balik ini? Nah, itu kan susah ya. Jadi semua penghuni Universitas Asrama Hosu itu bisa-bisa tahu dong kalau ada rencana pemilu jahat, kalau mereka dengan gampangnya istilah mengeluarkan Suho dan timnya dari asrama, ya kan? Nah, jadi bagaimana supaya mereka ini nggak tahu gitu ya? Kan tidak bisa segampang itu. Dan mereka juga tidak bisa memasukkan polisi ke asrama itu untuk membunuh tim Suho. Kalau tim Suho mati, Korea Utara bisa marah ya, mereka bisa mengadakan perang atau bagaimana ini. Jadi di antara dilema itulah Suho dan teman-temannya terjebak di sini bersama Yongro dan teman-teman mahasiswinya. Nah, di situ juga ada seseorang yang menjadi mata-mata Korea yang tidak disangka-sangka juga ya. Dan dia ini juga adalah seorang yang, aduh kalau mau bilang ini jadi spoiler parah ya. Tapi ada seorang lagi yang Mai itu pernah tonton dramanya ya, tentunya di drama-drama lain, dan Mai juga sudah pernah bahas dia bahkan ya. Jadi Mai pertamanya mikir nih, kenapa ada dia di sini ya, tapi kok dia bukan pemeran utama, dan ternyata peran dia penting banget ya. Dia adalah mata-mata Korea Utara juga. Jadi di sini banyak plot twist yang kamu nggak kepikiran ya, maksudnya oh ternyata si mata-mata Korea Utara juga ya. Atau pada saat penyanderaan ini kamu merasa kamu tuh tidak bisa mempercayai siapapun, karena siapapun bisa menjadi mata-mata Korea Utara, siapapun bisa mengkhianati mereka. Peran penting lainnya adalah kepala asrama di sini yang bernama Pi Seung-hee. Jadi adalah seorang wanita yang sangat tegas ya sebagai seorang kepala asrama, dan ternyata dia menyimpan masa lalu. Ya di sini ceritanya pun menarik buat diperhatikan. Itu yang membuat dia menjadi salah seorang peran penting di drama ini ya, si kepala universitas. Dan juga ini orang-orang yang menjadi teman kencan butanya si kelompoknya Yongro ya, kelompoknya Haeryong. Itu adalah Choi Byung-tae. Byung-tae juga terkurung ya. Nah ini sedikit spoiler nih, dia juga terkurung di penyanderaan ini bersama beberapa pria yang lainnya ya. Ada juga, oh sebentar,
Oh, sebentar, sebentar. Teman-teman kencannya adalah Oh Gwang-tae ya. Jadi Byung-tae dan Kim Sang-bom ini orang-orang yang termasuk terkurung secara tidak sengaja di dalam sini ya. Tapi teman kencannya tadi Gwang-tae. Oke. Dan aduh, Gwang-tae ini sempat menyebalkan sekali ya, gara-gara dia sebenarnya nyaris Suho pernah sekali nyaris tertangkap nih gara-gara si Gwang-tae nih yang ngelapor ke polisi gitu ya. Dan kelompok mata-mata Korea Utara, temannya si Suho tadi, Gyokchan dan Eungchol. Gyokchan Gyokchannya ganteng ya. Aduh, Mai itu jadi dilema di sini ya. Satu hal, bagaimana mungkin memihak Korea Utara ya, tapi mau memihak Korea Selatan, Korea Selatannya pada saat itu juga ini tidak benar kan, mereka bekerja sama dengan Korea Utara, memberikan uang ke Korea Utara hanya demi mereka menangkan pemilu, kan itu nggak benar pada saat itu ya. Jadi memang dilema yang sangat luar biasa ketika nonton drama ini ya. Dan ada seorang reporter yang sangat berani, yaitu Gal Sang-sik. Wah, dia nyaris mati, tapi endingnya kayak apa ya? Kau bisa nonton di sini ya. Dia reporter yang sangat berani. Dan oke, banyak sekali pemeran di drama ini yang semuanya punya peran penting masing-masing ya. Jadi ketika nonton drama ini, Mai itu merasa tegang ya sepanjang nonton drama ini. Meskipun ada selingan sih, selingannya adalah ada juga humor-humornya ya, tapi humornya bukan humor yang lucu banget sih ya, karena kan mereka dalam keadaan yang menegangkan di sini ya. Ada juga kisah percintaan antara Yongro dan Suho yang tidak selancar yang kita pikirkan. Sekarang gini deh, mana mungkin seorang dari Korea Utara dan Korea Selatan akan bersatu apalagi ketika pada saat itu ya. Jadi sebenarnya sudah dari awal Mai itu punya bad feeling ya, ini mereka nggak akan bersatu gitu. Jadi tapi ketika melihat kisah cinta mereka yang kadang-kadang hangat, tapi kadang-kadang Suho ini sangat menyebalkan ya, tapi dia terpaksa melakukan itu sebenarnya untuk melindungi Yongro, dan dia juga harus melindungi teman-temannya karena Suho adalah pemimpin dari operasi mata-mata ini ya, jadi dia juga harus melindungi teman-temannya. Jadi di situ Mai juga dilema sekali ya melihat Suho ya, yang istilahnya tarik ulurnya luar biasa Suho ini ya, kamu dan kasihan banget sama Yongro sebenarnya ketika di sana. Jadi juga melihat bagaimana kotornya pihak Korea Selatan yang berusaha terus-menerus menyuap pihak Korea Utara ya, dan pemimpin Korea Utara bukan presidennya pada saat itu ya, tapi dia adalah pemimpin yang menerima suap dan berkomunikasi dengan pihak Korea Selatan. Jadi itu adalah ayah angkat dari Suho. Jadi bagaimana perasaannya ingin menyelamatkan anaknya yang terkurung di Korea Selatan ya. Di situ menarik untuk disimak karena menyangkut pada masa lalu mereka juga. Dan di akhir episode, wah, aduh, Mai nggak bisa cerita deh pokoknya di akhir episode 16 ya. Kamu perlu banget nonton drama Snowdrop untuk tahu apa akhir kisah cinta dari Yongro dan Suho, dan bagaimana tim Suho itu bisa keluar dari asrama, ataukah mereka tidak bisa keluar dari sana selamanya ya. Dan bagaimana pihak Korea Utara yang jahat juga, meskipun dia ayah angkat Suho, kenapa ya, dan juga pihak Korea Selatan yang menyuap ya, dan pokoknya aduh, nggak ada yang baik. Mai itu mau bilang mereka tuh nggak ada yang baik di antara mereka ya. Jadi menurut Mai semuanya itu adalah peran antagonis begitu ya. Nah, bagaimana akhirnya, apakah mahasiswi yang disandera itu semuanya akan selamat atau ada yang mati atau bagaimana ya? Itu kamu bisa nonton sendiri di drama Snowdrop. Yang jelas Mai mau bilang bahwa drama ini nggak mengecewakan sama sekali ya. Dan di balik segala kontroversinya tentang orang menyebutnya sebagai ini agak
inappropriate kalau orang bilang ya, kalau nggak salah baca sih pada waktu itu skandal-skandalnya ya, karena ini tentang Korea Utara dan Korea Selatan dan juga kisah cinta mereka yang nggak masuk akal ya. Jadi di balik rating nationwide di sini 3% ya, yang nggak sampai tinggi banget ya. Tetap saja drama ini, yes, ada juga orang yang berkomentar di sini, netizen ya, one of the best underrated K-drama masterpiece. Ya, yes. The story is very interesting. Setuju banget. Must watch K-drama. Oke. Dan semua acting-actingnya juga keren banget. Jadi, sekali lagi, sanding kamu buat nonton drama Snowdrop. Jadi tentang, kalau kita boleh bilang, kisah cinta antara seorang dari Korea Utara dan Korea Selatan, tapi mereka sulit untuk bersatu. Tapi kamu bisa lihat bagaimana perjalanan kisah cinta mereka di Snowdrop. Oke, kita bahas sekarang. Nggak mau terlalu kasih banyak spoiler. Nonton aja sendiri ya. Jong Hae-in lahir pada tahun 88. Dan movie-nya sudah cukup banyak. Drama seriesnya cukup banyak juga ya. Mai kayaknya pertama kali ketemu dia, dia berperan sebagai seorang figuran di drama Tokebi. Ya, kamu tahu Tokebi ya? Guardian the Lonely and Great God. Dan setelah itu ketemu lagi dia di drama While You Were Sleeping. Dan nonton dia lagi di drama Something in the Rain. Nah, ini dia sebagai lead male, Mai inget banget ya. Dan setelah itu nonton dia di A Piece of Your Mind. Ini juga lead male di sana ya. Dan juga di drama Snowdrop akhirnya di tahun 2001. Dia terakhir ketemu dia di tahun 2020 di A Piece of Your Mind ya. Dan aktingnya Suho bilang, aktingnya Hae-in itu sangat bagus ya. Pokoknya ini salah satu aktor yang inilah ya, aktor masa depan lah ya, Jong Hae-in. Oke. Dan setelah itu Kim Jisoo dari girl group Blackpink, lahir pada tahun 95 dan dia adalah aktris baru ya. Dia berperan di baru 3 drama ya, dan pertama kali ketemu dia di drama Art Doll Chronicles di tahun 2019 dan akhirnya dia di drama Snowdrop di tahun 2021. Nah, Jisoo ini punya bakat acting yang menarik juga ya buat Mai. Ini kedepannya kalau Jisoo terus diberikan kesempatan untuk pengalamannya untuk menjajal dirinya di dunia K-drama, di dunia acting, Mai yakin nih akan menjadi salah satu top idol turn actress kalau menurut Mai ya. Karena dia di drama Snowdrop ini bagus banget actingnya, nangisnya keren ya, marahnya itu kelihatan. Menurut Mai dia sudah nggak kaku ya. Jadi Mai tetap mengantisipasi untuk melihat Jisoo di drama-drama berikutnya. Soalnya dia juga unik nih ya, Mai suka dengan Jisoo. Kim Hae-yoon di sini, Mai udah banyak banget nonton dramanya Hae-yoon dan sudah banyak juga mereview drama-drama dia ya. Tapi to be honest, dia di drama ini Mai itu kesel banget loh dia sebagai Ge Bun-ok. Serius, pada awalnya Mai itu bilang, cantik banget Hae-yoon. Karena memang Mai kan fansnya Hae-yoon gitu ya. Tapi semakin Mai menonton, semakin banyak episode di Snowdrop, dia sebagai Bun-ok ini sangat menyebalkan ya. Rasanya Mai itu pengen lempar dia ya. Jadi kamu perlu nonton sendiri. Dan menurut Mai dia berhasil banget membuat Mai kesal ya. Itulah kemampuan aktingnya Hae-yoon, luar biasa kan. Oke, pernah ketemu dia di film The Bad Guys Reign of Chaos di situ. Dan drama series dia banyak banget ya. Mai sudah pernah ketemu dia di drama Cinderella and the Four Knights. Ternyata cuman sebagai cameo figuran di sini ya. Dan setelah itu di drama The Legend of the Blue Sea dan di drama Tokebi. Dia ada juga di drama Tokebi ya.
Itu juga figuran nih sebenarnya ya. Dan setelah itu dia terkenal melonjak sekali namanya dari drama Sky Castle, tapi Mai nggak nonton sih ya. Dia di Sky Castle di tahun 2018. Tapi Mai pertama kali ketemu dia di drama, maksudnya dia jadi lead female ya, di drama Extraordinary You. Mai inget banget. Itu di tahun 2019. Nah setelah itu ketemu dia lagi sebagai cameo di drama Record of Youth. Dia ini sering sekali loh menjadi cameo ya. Jadi Mai ini berpikir dia pastilah seorang yang cheerful ya, jadi sering dipanggil untuk menjadi cameo nih. Dan juga di drama Live On itu sebagai figuran juga di tahun 2020, dan di drama True Beauty sebagai figuran juga di tahun 2020 juga ya. Dan setelah itu menjadi lead female lagi di drama Secret Royal Inspector Enjoy di tahun 2021, dan akhirnya di drama Snowdrop. Oke. Pokoknya Mai sebel banget sama dia di sini. Kamu nonton deh, kamu pasti sebelnya kayak Mai juga. Ada satu aktris lagi yang Mai mau bahas di sini adalah Yu Inna. Si cantik, aduh Oni ini cantik banget. Kalau Mai lihat Yu Inna, Mai itu agak teringat dengan Ayu ya. Vibe-nya agak sama ini ya. Yu Inna kelahiran tahun 82. Ini Oni-nya Mai ini ya. Sudah ada movie-nya dan drama seriesnya cukup banyak. Mai itu pertama kali ketemu dia di drama, sebentar. Oh, Tokebi. Ya, karena di drama Tokebi dia adalah, kalau Mai nggak salah dia ada pacarnya Grim Reaper ya, alias pacarnya Lee Dong-wook yang berperan di sana. Kalau Mai nggak salah ingat ini ya. Jadi perannya cukup penting di sana. Dan setelah itu ketemu lagi di drama Touch Your Heart. Dia di situ sebagai lead female di tahun 2019, dan nonton lagi dia di drama The Spies Who Love Me, ini juga sebagai lead female di tahun 2020, dan akhirnya di 2021 di drama Snowdrop. Keren banget, cantik banget, aktingnya juga bagus ya, nggak hanya muka aja cantik, aktingnya keren banget. Yu Inna ya. Dan ada siapa lagi ini? Oke, ada ini teman-teman mata-matanya sih. Teman mata-mata Korea Utara yang Suho ini ganteng banget ya. Namanya adalah Kim Min Kyu ya. Di satu sisi Mai sebel karena dia perannya harus menyebalkan di sana sebagai seorang mata-mata Korea Utara, dan dia bahkan harus mengkhianati Suho di sana ya. Tapi apakah pengkhianatannya berhasil atau tidak? Pokoknya Mai suka dia di sana ya, pokoknya dia ganteng. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya Mai ketemu dia, ya ampun, pantas Mai tuh ngerasa nggak asing sama dia ya. Kayaknya Mai pernah nonton drama ini deh, judulnya Rain or Shine di tahun 2017. Setelah itu di drama Backstreet Rookie di tahun 2020. Nevertheless di tahun 2021 dia sebagai figuran Dimples di situ ya. Dan akhirnya di Snowdrop di tahun 2021. Dan di tahun 2022 dia ada drama Business Proposal, yang maybe the next May mau nonton ini kayaknya ya, Business Proposal. Dia itu ya, padahal di drama ini kotor kan dan berdarah-darah ya, tapi masih aja ganteng. May jadi mikir, aduh ini bagaimana ya May jadi memihak para mata-mata ini. Dan dia kelahiran tahun 94 ya. Oke, Mai mengantisipasi untuk melihat lagi ke depannya jenis peran bagaimana lagi akan diperankan oleh Kim Min Kyu. Oke, sampai di sini drama review Mai untuk drama Snowdrop ya. Sekali lagi Mai rekomen banget kamu buat nonton drama ini, karena dibalik semua kontroversinya, kenapa harus ada kontroversi? Itu kan mungkin saja terjadi di tahun itu, kan siapa yang tahu menurut Mai. Dan lagi pula ini kan fiksi. Kenapa kamu tidak relax, just enjoy ya? Ini kan karya orang ya. Menurut Mai yang sangat menjunjung tinggi karya tulisan orang ya. Jadi Mai sekali lagi bilang kontroversi itu tidak ada apa-apa. Sama ini semua hanyalah fiksi, kenapa tidak? Kenapa tidak kita hanya nonton dan menikmatinya, oke? Jadi kamu harus nonton drama Snowdrop. Mai lagi libur untuk nonton drama, libur 1 hari ya. Nanti Mai akan lihat di berikutnya, Mai akan nonton drama macam apa lagi nih. Nanti Mai akan kasih kamu drama review habis Mai nonton drama yang berikutnya, oke? Sampai di sini drama review Mai, dan jika kamu suka dengan drama review Mai, jangan lupa tinggalin jempol dan love kamu.
Dan kamu bisa share linknya ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang bingung mau nonton drama apa ya. Jadi Mai ini sudah sering ditanyain orang, rekomen drama dong gitu ya, di teman-teman Mai ya. Jadi bisa lebih luas lagi kalau kamu bisa share linknya drama review Mai, oke, ke teman-teman sesama K-drama lovers yang lainnya. Sampai di sini drama review by Miley. See you at the next K-drama review. Annyeong.